Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah isolasi mandiri saat seseorang itu terinfeksi Omikron. Dan memang sobat sekalian, berulang kali kita sampaikan bahwasanya meskipun ya Omikron itu ataupun varian Omikron ini penularan cepat dan secara alami tidak begitu berbahaya seperti varian Delta ya, tetap kita harus tetap mempertahankan atau memakai protokol kesehatan secara disiplin ya. Minimal masker yang harus kita pakai ketika kita berinteraksi di luar, yang patut diduga ya banyak kondisinya kurang sehat ya. Dan kita ketahui bahwasanya hal yang paling penting juga adalah bagaimana kita menjaga pola hidup sehat ya. Di antaranya adalah makanan dan minuman itu memang harus dijaga supaya kita pada saat isoman itu tidak terlalu parah ya. Berikut kita akan sampaikan 7 makanan dan minuman yang dianjurkan saat isoman Omikron. Ya, jadi kalau selama menjalani isolasi mandiri itu pasien COVID-19 termasuk yang terinfeksi Omikron itu perlu memenuhi asupan makanan minuman yang bernutrisi ya, dan harus untuk apa? Untuk meningkatkan daya tubuh dan juga tentu saja imunitas. Jadi imunitas artinya kita harus selalu berpikiran positif dan jangan sampai stres, karena stres ini yang akan memicu ya kondisi kita itu akan lebih berat lagi dan akan memicu penyakit-penyakit yang lain. Dan makanan atau minuman yang bergizi itu bisa meningkatkan imunitas tubuh ya. Tetapi harus dipastikan tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang mudah menyebabkan peradangan ya. Menurut ahli gizi Nadia, pasien Omikron itu harus mengkonsumsi makanan yang lebih ringan, lembut ya, jangan keras ataupun jangan garing ataupun goreng-gorengan yang itu akan memicu peradangan ataupun tenggorokan kita itu akan cepat kering lagi gitu ya. Nah, berikut makanan minuman yang baik untuk pasien COVID-19 ya, Omikron. Yang pertama adalah makanan lunak ya. Makanan lunak ini makanan semi padat yang mempunyai tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan makanan biasa ya, mudah dikunyah ya, ditelan dan dicerna seperti tentu saja bubur ya, puding buah, bubur kacang hijau ya. Kemudian sup makaroni ayam. Sup makaroni ayam. Kemudian juga kita harus menghindari penggunaan santan kental, makanan digoreng, sayuran yang menimbulkan gas seperti kol, sawi, lobak, sayuran mentah, dan juga tentu saja menghindari keripik ataupun snack yang terlalu gurih. Nah, ini banyak sekali MSG, itu juga akan membuat tenggorokan kita akan cepat kering dan ini akan memperparah kondisi kita ya. Salah satu gejala yang muncul kan karena sakit tenggorokan yang berlebih ya, diantaranya ada peradangan yang ketika kita muncul itu jangan sampai kita mengkonsumsi lagi makanan yang kering seperti gorengan, keripik dan lain sebagainya. Yang pertama yang tadi adalah makanan lunak yang harus kita konsumsi rutin ataupun kita makan pada saat kita isoman terinfeksi varian COVID-19 varian Omikron. Yang kedua adalah puding ya. Bagi pasien yang belum memiliki nafsu makan baik, puding dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan asupan gizi pasien. Jenis puding yang dapat dikonsumsi antara lain adalah puding maizena, puding susu, puding kacang hijau, puding sayur ataupun puding buah ya. Jadi tentu saja itu bisa kita konsumsi puding ya, jangan terlalu banyak gula, itu juga tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga adalah minuman madu hangat ya. Madu hangat ini banyak penelitian terbukti madu memiliki efek antioksidan dan antimikroba dan antiinflamasi ya. Madu itu setelah kita minum bubur ya, makan bubur, kemudian
puding, kita juga bisa memadu padankan dengan madu yang tentu saja kita campur dengan air hangat. Nah, itu manfaatnya banyak sekali ya. Dan memang pasien isoman itu disarankan mengkonsumsi madu 20 gram per hari ditambah kalau ada itu kurkuma atau temulawak 40 gram per hari sebagai sumber nutracetikal untuk pasien Omikron. Yang keempat yaitu vitamin dan mineral ya. Ya, ketika kita isoman tentu saja kita butuh makanan yang mengandung vitamin dan mineral tinggi, antara lain adalah sayur dan buah. Nah, ini mempunyai sumber vitamin dan mineral yang dapat ditambahkan dalam puding, sop, ataupun tadi ya minuman madu yang dicampur dengan air hangat ya. Jadi yang keempat adalah vitamin dan mineral. Yang kelima adalah yogurt. Nah, yogurt ini baik untuk cemilan dan juga baik untuk sarapan ketika sakit tenggorokan ya. Yogurt dingin itu bisa dikonsumsi, dapat terasa nyaman saat tenggorokan sakit, itu bisa mengkonsumsi yogurt dingin. Selain itu yogurt juga kaya akan zat gizi, zat amino esensial, vitamin D serta probiotik yang terbukti memiliki efek imunomodular ya. Tinggal bagaimana kita itu memilih sesuai cita rasa yogurt tersebut. Yang keenam adalah menghindari makanan yang gula dan minyak berlebih ya. Jadi memang ketika kita sudah isoman ya, otomatis kita harus menghindari hal-hal yang sifatnya kering atau panas ya. Misalnya gula, makanan yang mengandung gula, karena batas konsumsi gula per hari itu 4 sendok makan ya. Artinya kita tidak boleh lebih, dan minyak per hari itu 5 sendok makan dan tidak boleh lebih. Dan yang terakhir sobat sekalian adalah cukupi cairan dan elektrolit elektrolit. Meskipun pasien merasa tidak enak pada tenggorokan itu harus dilembabkan ya. Elektrolit adalah mineral yang dalam tubuh yang memiliki muatan listrik yang sangat penting untuk kesehatan cairan. Ya, jadi kita bisa banyak sekali minuman yang mengandung elektrolit yang minimal bisa menambah energi dan juga vitalitas tubuh kita agar tidak terus-menerus drop ya. Dan yang paling penting sobat sekalian ya, dalam kondisi sekarang yang tidak menentu, tentu saja kita harus terus menjaga kesehatan, dan tips makanan minuman yang tadi yang 7 itu kita bisa rutinkan. Dan satu hal yang bisa kita rutinkan juga adalah mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah yang ini. Nah, ini mempunyai banyak sekali manfaat karena pertama, ini adalah produk premium yang mempunyai perbedaan dengan propolis yang lain, yaitu mempunyai nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini yang meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan dalam penyakit yang kita derita saat ini, dan termasuk saat kita isoman terinfeksi COVID-19 varian Omikron ya. Nah, ini juga mempunyai ruqyahnya ya. Kita ketahui ruqyah itu adalah metode terapi pengobatan yang sangat dianjurkan, dan ini juga bisa menyembuhkan penyakit yang medis maupun non medis. Penyakit medis antara lain untuk kolesterol ya, diabetes, stroke ya, tumor, kanker ya, kemudian paru-paru, diabetes dan lain sebagainya, itu bisa dikonsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Dan juga sudah banyak testimoni dari para pemakai yang menyatakan ketika memakai Turkish Propolis Ruqyah ini untuk setiap penyakit itu bisa merasakan perbedaan yang signifikan, karena minimal itu yang tadi ada nanoteknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh ya. Untuk non medis juga bisa ya. Nah, ini varian yang selanjutnya yaitu varian Turkish Propolis Ruqyah yang brain ya. Ini untuk nutrisi otak dan juga untuk meningkatkan konsentrasi, kemudian untuk pemulihan stroke ya, untuk stres dan kepala pening, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak, remaja, dan juga memudahkan anak dan remaja untuk menghafal pelajaran ya.
Jadi mereka yang masih dalam pertumbuhan, mereka yang saat ini sedang dalam dalam masa pembelajaran, itu rutinkanlah Turkish Proprioception Surya yang brain ya. Tapi yang ungu ini juga bisa juga untuk nutrisi otak orang dewasa. Penggunaannya sangat mudah, tinggal teteskan Turkish Proprioception Surya sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh seseorang itu 70 kilo, 7 tetes ya, pagi dan malam ya. Untuk terapi berat itu bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, pada saat isoman ataupun kita sudah di rumah tidak terinfeksi, ataupun untuk terus menjaga kesehatan agar tidak sakit, terus mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah secara rutin untuk meningkatkan imunitas kita. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.